Engine pun kembali 1 jam sebelumnya, di mana pada jam 3 sore itu Amo menuntun para cleaners menuju tempat tinggalnya. Sesaat kemudian semuanya pun tiba di kediaman Amo. Tempat tinggal Amo terlihat megah dan menjulang tinggi ke atas. Tome sungguh tidak menyangka kalau ada bangunan menara sebesar ini di dalam area terlarang Penta. Dia lantas menulis informasi mengenai bangunan itu di dalam buku catatannya. Rudo sempat berpikir kalau bangunan setinggi itu bisa membawanya kembali ke dunia atas. Amo pun mempersilahkan para cleaners untuk memasuki rumahnya. Di tengah ruangan utama terdapat pintu besar kembar yang dirantai kuat. Pemandangan ini pun membuat Grace mulai curiga, karena agaknya ada hal yang tidak beres di tempat ini. Dikarenakan ruangan tengah cukup berantakan, Amo pun mengajak semuanya untuk memasuki kamarnya. Gadis itu melangkah pelan menaiki tangga yang diikuti oleh member cleaners. Dia juga meminta semua orang untuk melepaskan maskernya dengan alasan bau dari area luar tidak akan memasuki tempat ini. Selain itu, ngobrol tanpa bisa melihat wajah lawan bicara jelas akan kurang menyenangkan. Setelah tiba di kamarnya, Amo benar-benar senang melihat wajah semua orang secara langsung. Mulai dari yang tampan, imut hingga wajah yang berwibawa terpampang jelas di hadapannya. Sepertinya gadis itu sudah lama sekali tidak melihat wajah seseorang. Kamar Amo dipenuhi dengan barang-barang unik dengan desain interior yang mewah. Tapi hal ini justru membuat Rudo bertanya-tanya tentang bagaimana gadis itu memiliki barang-barang tersebut. Selain itu, tempat ini ada di tengah padang pasir area terlarang. Rudo lantas bertanya pada Amo mengenai orang yang bisa pergi sesuka hati dari dunia atas ke dunia bawah. Namun Amo malah mengalihkan pembicaraan mengenai tipe orang yang disukainya. Gadis itu menyukai pria dengan bau yang kuat, jadi dia menjatuhkan pilihannya pada Delmon yang memiliki tubuh kekar. Respon Amo membuat Rudo langsung kebingungan. Di sini Engine segera mengambil alih dan tanpa basa-basi dia bertanya apakah topik romansa yang dibicarakan Amo merupakan biaya untuk informasi yang diinginkannya. Bagaimanapun juga cleaners datang ke tempat ini untuk mencari informasi tentang cara pergi ke dunia atas. Amo seketika kesal mendengar ceramah Engine. Sifatnya yang imut tiba-tiba berubah jadi kasar dan penuh amarah setelah dia menyadari kalau kedatangan para cleaners bukan untuk ngobrol dengannya. Gadis itu menilai kalau Engine hanya ingin memanfaatkannya saja, padahal sebelumnya dia sangat senang mendapatkan tamu dari luar. Semisal berbohong pun tidak mengapa, Amo hanya ingin disenangkan karena sudah lama sekali dia tidak bertemu seseorang. Di sini Engine merasa bersalah karena pilihan katanya kurang tepat. Tapi Amo malah kehilangan kesabaran dan dia tidak mau ngobrol lagi dengan Engine. Gadis itu menilai kalau Engine adalah lelaki terburuk yang pernah ditemuinya. Dengan kesal, gadis itu mengaktifkan piranti jiwanya yaitu sepatunya. Lebih anehnya lagi, ternyata sepatu Amo terdapat logo 3R yang mirip dengan sarung tangannya Rudo. Amo nampak menyeringai, dan anehnya si Delmon tiba-tiba menyerang Engine dengan nozzle selang di genggamannya. Situasi pun menjadi tegang, apalagi semua orang tidak menyangka kalau Delmon bakal menyerang temannya sendiri. Walau Rudo marah-marah, namun Amo malah tersenyum dan kembali menanyakan tentang tipe orang yang disukai para cleaners. Gadis itu terus ngomong gak jelas seperti tidak ada hal buruk yang terjadi. Rudo pun merasa kalau komunikasi apapun tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga obrolan ini sudah tidak nyambung sama sekali. Kali ini Zanka maju untuk memahami apa kemauan Amo. Tanpa basa-basi, lelaki itu mengejek Amo dengan sebutan perempuan jelek. Sambil mengaktifkan piranti jiwanya, Zanka benar-benar tidak ada niat untuk ngobrol hal yang tidak penting. Lelaki itu sangat marah karena Amo sudah membuat Engine terkapar tidak berdaya. Dia sudah tidak peduli dengan dunia atas atau bawah. Intinya, Zanka akan menghajar siapapun yang sudah berani menyakiti temannya. Cercaan Zanka membuat Amo menangis sedih. Anehnya, gadis itu merasa tidak bersalah dan tidak melakukan hal yang buruk. Rasa sakit hati ini membuat Amo murka. Tanpa diduga, Delmon langsung menghantam Zanka dengan pukulan kuatnya. Untungnya Zanka segera menghindar sembari menyelamatkan Engine. Dia berusaha menyadarkan Delmon, tapi Delmon tidak bisa dikendalikan. Lelaki kekar itu tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyakiti Amo.
Delmon menegaskan kalau Amo adalah satu-satunya alasan dirinya bertarung. Delmon akan melindungi Amo hingga titik darah penghabisan. Awalnya semua orang mengira kalau Delmon dalam kendali Amo. Namun di sini Tamsi memastikan bahwa tindakan Delmon ini adalah murni kemauannya sendiri. Tamsi bisa berkata demikian karena dia sudah lama mengenal Delmon. Semuanya pun tidak mengerti mengapa Amo berkata kalau Delmon adalah penggemar lamanya. Pun demikian Tamsi masih mempercayai Delmon. Dia yakin kalau Delmon tidak mungkin menyakiti temannya hanya karena masalah sepele. Amo pun menegaskan kalau Delmon tidak akan segan melawan orang demi dirinya. Di sini Delmon mengubah nozzle selangnya dengan bentuk yang lebih besar. Kondisi ini membuat Rudo nampak tertekan. Dia tidak mengerti mengapa semuanya selalu berakhir dengan pertempuran. Pemuda itu merasa bahwa ini semua adalah kesalahannya. Parahnya, di dalam alam bawah sadarnya Rudo disalahkan karena mewarisi darah kriminal. Dia melihat sosok para polisi atau utusan dari dunia atas yang terus mencemoohnya tanpa henti, bahkan hingga ke dalam lubang neraka. Rudo pun seketika terpuruk. Dia kebingungan mengapa para utusan bisa berada di tempat ini. Tanpa ekspresi, salah seorang utusan menarik rah baju dan menghempaskan Rudo. Ternyata sosok itu adalah Tamsi yang berusaha menyelamatkan Rudo dari semburan air Delmon. Tamsi berkata kalau piranti jiwanya Delmon tidak lepas dari masa lalunya. Benda itu terlahir dari harapan tentang tanaman yang bisa tumbuh dengan baik. Jika terkena air yang disemprotkan senjata itu, maka target akan menyerap air bagaikan spons. Setelah itu target akan membesar seperti balon dan meledak karena terlalu banyak air yang diserap. Untungnya si engine tadi disiram dari belakang, dan ini bisa meminimalisir hal terburuk. Saat ini Rio berusaha menenangkan Delmon. Gadis itu tidak paham apapun, namun yang terpenting dia harus melenyapkan sumber masalah utamanya. Vanka berusaha menghentikan Rio, tapi si Rio tidak memperdulikannya. Gadis itu terus melangkah dan mendekati Delmon. Sejujurnya saat ini Rio tidak bisa mempercayai siapapun. Apalagi Amo berkata kalau selain Delmon ada satu orang lagi yang menggemarinya. Vanka pun berteriak ketika Delmon mengarahkan senjatanya pada Rio. Serangan air Delmon benar-benar kuat hingga menghancurkan dinding menara. Walau serangan itu bisa dihindari, tapi Rio nampak terkapar dan benar-benar trauma. Sementara itu Rudo masih kebingungan mengapa dirinya tiba-tiba kembali ke dunia atas. Di dalam penglihatannya Tamsi dan Zanka seakan-akan seperti para polisi dari dunia atas. Zanka merasa aneh dengan bau di sekelilingnya, dan ini merupakan bau yang tidak asing baginya. Rudo kebingungan setengah mati setelah melihat sosok Amo yang tiba-tiba berubah menjadi Ciwa. Suasana pun membawa Rudo ke dunia atas, di mana kondisi lingkungannya benar-benar sangat nyata. Melihat Ciwa menggenggam boneka anjing dan berjanji akan menjaga boneka itu, jelas saja membuat hati Rudo bergetar hebat. Namun Rudo berusaha realistis, apalagi sebelumnya Ciwa sudah membuang boneka itu. Rudo sungguh tidak terima karena dulu Ciwa mengabaikannya. Melihat keterpurukan Rudo, Tamsi pun menilai kalau tindakan penyerangan ini bukanlah pengkhianatan yang diinginkan Rudo ataupun Delmon. Menurut Tamsi, Amo sudah melakukan tipu muslihat ilusi yang membuat member Cleaners membantunya. Tapi Amo membantah pemikiran itu. Gadis itu berkata kalau sepatunya mengeluarkan bau yang bisa membuka momen bahagia pada para targetnya. Aromanya pun berbeda-beda tergantung dari target yang diinginkannya. Intinya, semua orang yang mencium aroma itu akan berakhir dengan melindungi Amo apapun yang terjadi. Sayangnya gadis itu baru sadar kalau dia sudah membuka rahasia dari kekuatannya sendiri. Jelas saja Tamsi dan Zanka segera memakai masker agar tidak menghirup bau yang dikeluarkan oleh sepatunya Amo. Saat ini Rudo masih terpuruk dalam pikirannya sendiri. Walau Ciwa sudah mencampakkannya, tapi kenangan indah bersama gadis itu membuat Rudo tidak sampai hati. Di dalam pikirannya hanya ada perasaan bahagia saja. Dia pun melihat Ciwa tengah ditangkap oleh dua polisi dari dunia atas. Ketika Ciwa menangis dan meminta tolong, Rudo segera melesat dan melindungi Ciwa yang tidak lain adalah Amo itu sendiri.
Serangan dadakan Rudo membuat Tamshi dan Zanka terhempas. Dengan serius Rudo akan melindungi Amo dan dia akan menghancurkan para polisi dengan kekuatan givernya. Lebih parahnya lagi, Ryo dan Volo mulai dipengaruhi oleh kekuatan Amo. Mereka semua mulai mengepung Tamshi dan Zanka. Tamshi pun tidak ada pilihan selain melawan. Sejujurnya dia tidak ingin menggunakan kekuatan piranti jiwanya untuk menyerang temannya sendiri. Lelaki itu lantas mengeluarkan sebuah benda aneh di balik baju oversize-nya.